Selamat pagi anak-anak. Kita akan belajar firman Tuhan melalui buku renungan pagi anak, Identitas. Hari ini tanggal 19 November, judul renungan kita, Dewasa Sepenuhnya. Mari kita awali dengan doa. Bapa di surga, kami akan belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat memahami firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, ayat inti renungan pagi kita hari ini diambil dari kitab Efesus pasal 4 ayat 11 sampai 13. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Dasar kepercayaan ke-17, karunia-karunia rohani dan pelayanan. Beberapa orang dipanggil oleh Allah dan diberkahi oleh Roh Kudus untuk fungsi-fungsi yang diakui oleh gereja dalam pelayanan pastoral, penginjilan, kerasulan, dan pengajaran yang secara khusus diperlukan untuk memperlengkapi anggota untuk pelayanan, untuk membangun jemaat menuju kedewasaan rohani, dan untuk memupuk kesatuan iman dan pengenalan akan Allah. Banyak gereja dan pemimpin menerima pembagian karunia rohani ke dalam 3 kategori umum. Karunia praktis seperti bantuan atau administrasi, karunia yang lebih bersifat rohani seperti hikmat atau dorongan atau doa, dan karunia pelayanan seperti gembala, guru, dan penginjil. Jika Anda tertarik, ada banyak tempat di media cetak atau online untuk mempelajari lebih lanjut. Untuk hari ini, kita akan berkonsentrasi secara khusus pada kategori ketiga, yaitu pelayanan, karena satu alasan. Kebanyakan orang Kristen, tidak terkecuali orang Advent, berpikir bahwa kategori ini berisi satu-satunya karunia rohani yang nyata dan menyerahkannya kepada para profesional yang dibayar oleh gereja. Saya tidak bisa memberikan pelajaran Alkitab. Bukankah itu tugas pendeta? Namun lihatlah kembali ayat ini. Pendeta atau guru diberikan untuk melatih para pengikut Kristus dalam pekerjaan sebagai pelayan yang terampil. Dengan kata lain, apa yang kita lihat sebagai karunia-karunia pelayanan adalah karunia-karunia yang seringkali diikuti dengan penuaian yang spektakuler di berbagai belahan dunia, dan oleh karena itu terlihat seperti cara utama Tuhan menjalankan gerejanya, sebenarnya ada untuk tujuan melatih kita semua untuk menggunakan karunia-karunia yang kita miliki. Anak-anak, kita dapat membawa konsep karunia rohani terlalu jauh, membuat tes dan daftar, dan menghabiskan banyak waktu untuk memutuskan siapa yang seharusnya melakukan pekerjaan yang mana dan apa yang harus kita lakukan jika tidak ada seorang pun di gereja kita yang memiliki karunia untuk membersihkan kamar mandi atau merawat bayi. Tetapi jika kita dengan jujur membuka hati kita kepada Tuhan dan bertanya kepadanya apa yang Dia ingin kita lakukan, Dia akan menunjukkannya kepada kita. Anak-anak, demikianlah renungan pagi kita hari ini. Mari kita akhiri dengan doa. Guru, ajari kami untuk menjadi bijaksana dalam bidang ini. Saya ingin tahu apa karunia saya, tetapi saya tidak ingin menjadi sombong tentang hal itu, atau terlalu pensiun, atau rendah hati.
Saya tidak ingin berkata seperti Musa, tetapi Tuhan, saya tidak bisa melakukan itu. Engkau tidak memberikan karunia itu kepada saya. Tunjukkan pada saya dan buatlah saya bersedia untuk melayani. Amin.